Pak, nggak mau di kursi roda? Enggak, saya kuat. Di saat yang lainnya yang mungkin lebih muda daripada beliau didorong. Didorong, iya. Jadi subhanallah, sebenarnya kalau Anda jalan itu biasanya akses jalan raya, Zat. Tapi kalau biasanya rute yang dilewatin sama jamaah, itu yang rute-rute terowongan yang ada AC-nya, Zat. Ya. Apa hal-hal menarik yang pernah antum alami selama sebagai petugas haji selama di sana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan, dan alhamdulillah pada hari ini ketika kita sedang syuting, pada saat ini sedang kita berada di Ashraful Yaum, ya, hari yang terbaik sepanjang tahun, yaitu di hari Arafah. Dan subhanallah, kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang terbaik ini tamu kita juga namanya lagi yang sama, adalah Ashraf. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ashraf ini jazakallahu khair, beliau adalah mahasiswa UIM Jamiah Islamiyah Madinah di tahun terakhir. Alhamdulillah, tahun terakhir. Masya Allah, tahun terakhir di jurusan syariah. Masya Allah, tabarakallah. Beliau dulu aktif di PPMI Saudi Arabia. Pernah jadi ketua, ya? Alhamdulillah, pernah 2 tahun yang lalu, Ustaz. 2 tahun yang lalu jadi ketua PPMI. Jadi ketua PPMI. Ya, Persatuan Pelajar Muslim, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia di Arab Saudi Arabia. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga beliau karena posisi sebagai pernah jadi ketua PPMI, maka beliau seringkali terlibat di dalam kegiatan pemerintah kita, terutama di dalam penanganan jamaah haji di sana. Nah, inilah yang kita ingin dengarkan dari beliau terkait dengan banyak hal. Misalnya, kenapa sih kita ini kuotanya terbatas untuk jamaah haji Indonesia? Kenapa kok terbatas? Kenapa kok biarin saja deh kita bisa berangkat semuanya misalnya? Kenapa kok begitu lama jamaah haji Indonesia ini jika ingin berangkat ke sana? Dan apa pertimbangan dari pemerintah kita, terutama ya terkait dengan pembatasan kuota haji itu, dan juga bagaimana penanganan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mereka ikut serta di dalam mengawal para jamaah haji Indonesia selama di sana. Seperti apa cerita kesibukan mereka? Itu insya Allah yang akan kita dengar pada Cari Kisah pada kesempatan ini. Nah, Ashraf, kifal hal? Bkhair, alhamdulillah. Wa antum kifal hal? Walillahil hamdu wal minna. Alhamdulillah. كيف يعني متى تركت المدينة؟ أنا تركت قبل يومين. قبل يومين. أيوة نعم. يعني حديث عهد يعني من المدينة. نعم الحمد لله. يعني معك عطور ومعك ماذا؟ الأطعمة كذا عجوة. أيوة عجوة. تأتي بالعجوة. أيوة نعم. والله كثير يعني هدايا من. ما شاء الله مباركين. Alhamdulillah, baru 2 hari dia ini masih bau-bau Madinah. Ya. Masih baru 2 hari baru datang dari kota Madinah, masih bau-bau Madinah, masih bawa ajwa, katanya zam-zamnya belum dibuka juga. Sempat koper ketinggalan, Zat. Oh begitu ya. Koper ketinggalan. Nah, ini antum datang sendiri atau bawa istri nih? Alhamdulillah, istri di rumah memang, Zat. Oh gitu ya. Jadi sebelum ana balik dari Saudi, memang istri sudah pulang duluan kemarin. Masya Allah. Antum berapa tahun nikah, setahun? Sudah setahun, Zat. Setahun ya? Baru setahun. Baru setahun. Baru setahun. Masih fresh. Insyaallah. Cuman anak kaget banget setelah antum nikah ini. Meledak nih. Hah? Ini kita lagi proses, Tet. Gitu ya, proses apa? Proses untuk menyehatkan badan lagi. Gitu ya? Insyaallah. Oke, ana mau nanya nih. Iya, Zat. Dari belum nikah sama sudah nikah, naik berapa kilo? Aduh, ana malu, Ustaz. Enggak usah malu ya itu. Ini pelajaran juga nanti buat. Nah, ini mungkin ya buat teman-teman yang belum nikah gitu ya, mau tahu gimana rasanya nikah, ya hasilnya adalah bisa naik 10 kilo. 10 kilo. Iya. Tapi antum kayaknya lebih 10 kilo. Kayaknya mungkin 15 kalau gitu ya. Kurang lebih lah segitu. Ya, tapi memang penggambaran orang bahagia itu begitu. Begitu loh. Ya, orang bahagia itu bukan kurus kecil. Ya, tapi adalah bagaimana
Tapi tetap satu ya, maksudnya walaupun bahagia nih lagi berkembang secara fisik, tapi insya Allah berkembang juga nih secara kesehatan, harus direview gitu. Nah, betul. Nggak boleh kalau ngelihat udah kayak gini tuh dipertahankan kan, nggak boleh gitu ya. Perkembangan yang negatif soalnya. Masya Allah, jadi harus dikecilkan lagi gitu ya. Tapi tetap sehat. Insya Allah, insya Allah. Yang selama aktivitas selama di kota Madinah ini kan aktivitas fisik yang juga cukup maksimal sebetulnya. Terus, gitu ya. Selama ketika antum misalnya di Masjid Nabawi, ke sana kemari semua kita aktif jalan gitu. betul. Ya, para jamaah umrah itu ketika mereka melaksanakan ibadah umrah 10.000 langkah itu cemen. Ya gitu ya. 10.000 langkah itu sudah biasa banget tiap hari 10.000 langkah itu. Karena kita jalan aktivitas muter ke sana kemari ya rata-rata 15-16.000. Betul. Tapi memang aktivitas kebiasaan jalan kaki itu relatifnya dialami oleh para musafir. Para orang-orang yang peziarah gitu yang ada di sana. Nah, tapi mukimin di sana itu rata-rata kalau sudah tidak ada kegiatan di luar, mereka akan tinggal di rumahnya aja. Karena panas gitu Zat. Gitu, jadi kadang tuh kita keluar itu kalau memang lagi ada kebutuhan. Nah makanya kadang habit-habit nggak sehat juga tuh muncul di situ tuh Zat. Gitu ya. Kadang kalau kita akses untuk kendaraan mudah, kita lebih banyak kesana kemari naik kendaraan. Kalau kita Anda ngerasa banget perbedaan antara kita jadi orang yang tinggal di kota Madinah dan orang yang berziarah ke kota Madinah, terutama berziarah untuk umroh, yang dimana alhamdulillah ketika kita umroh Allah mudahkan untuk kita bisa tinggal di area dekat masjid, sehingga kita bisa berjalan tuh dari hotel ke masjid. Ya kan kita nggak mau rugi juga kita udah berangkat umroh, tapi kok kita nggak sholat dengan pahala 1000 kali lipat daripada sholat fardu yang lain di masjid yang lain gitu kan. Akhirnya kita usahakan. Terus mungkin ada yang mau cari oleh-oleh, cari hidden gem di tempat-tempat yang memang mungkin cukup jauh dari sana. Mungkin akses mobil susah, mau ngomong pakai bahasa Arab susah, akhirnya jalan. Tapi kalau kita yang udah mukim dan memang kita tinggal jauh dari Masjid Nabawi dalam artian bukan walk distance, maka memang kita akan banyak menggunakan kendaraan. Banyak menggunakan kendaraan dan habit untuk beraktivitas di luar ruangan kalau sudah musim panas itu subhanallah gitu ya. Kita kadang ada satu momen di mana kalau keluar ke masjid aja, atau kalau keluar kalau mau beli air aja, air habis misalkan di rumah. Atau kalau ada hajat-hajat yang lain. Tapi kalau enggak ya udah di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Mager. Luar biasa mager karena panas itu subhanallah. Ya Allah. Tapi memang itu yang harus dirubah. Dan alhamdulillah ketika balik ke sini jadi ngerasa beda gitu Zat. Kalau di sini itu kan kita ba'da sholat subuh udara masih segar, fresh. Akhirnya kita keluar, kita mau olahraga, mau jogging sedikit pun juga kayaknya lebih nikmat gitu ya. Tapi ya memang pada dasarnya yang namanya habit olahraga dan lain sebagainya itu harus tetap kita jaga ya Sat, mau dimanapun itu. Benar. Dan kayaknya emang kemarin Anda sempat miss aja. Sebelum nikah Anda olahraga Sat. Masya Allah. Niatnya kan buat olahraga antum apa nih? Gym. Oh gitu, gym. Ini gym Sat. Gym rutin sebelum menikah. Setelah nikah mungkin karena niatnya salah, bukan mempersehat diri tapi untuk mengimpress mungkin ya. Masya Allah. Tapi ya jadi akhirnya terlena ya seperti ini. Tapi insya Allah kita targetkan ke depannya semoga bisa lebih istiqomah lagi gitu Sat. Insya Allah ya Roh. Kan itu juga insya Allah akan menjadi booster kita juga untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ana dengar antum pernah menjadi petugas haji tahun lalu ya? Atau alhamdulillah tahun lalu. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Menjadi petugas haji. Itu artinya petugas haji dari Kementerian Agama? Dari Kementerian Agama. Masya Allah. Berapa siswa dari Indonesia yang ditugaskan seperti itu? Jadi untuk petugas haji itu ada petugas haji utama dan ada petugas haji tenaga musiman. Itu adalah terms yang dipakai oleh Kemenak untuk teman-teman mahasiswa dari Timur Tengah yang diperbantukan untuk menjadi panitia. Kalau sekarang namanya bukan tenaga musiman, tapi tenaga pendukung. Yang dimana tenaga pendukung ini diambil dari unsur-unsur mahasiswa ataupun mukimin, tapi khusus untuk mukimin Arab Saudi. Jadi kalau di tahun Ana itu ada dari berbagai negara Sat. Ada dari Mesir, ada dari Yaman, mahasiswa Yaman. Mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir dan mahasiswa Indonesia yang ada dari Yaman. Iya, betul.
ada mahasiswa Indonesia juga yang dari mana itu, Maroko dan berbagai negara lainnya yang memang punya ilaqah yang kuat dengan Kementerian Agama. Rekrutmennya gimana itu? Rekrutmen kalau untuk negara-negara tersebut itu dibuka oleh kedutaan besar masing-masing. Dan memang jumlahnya sedikit, Set. Kuota mereka itu di luar Saudi ya. Itu mungkin 2-3 orang. Paling banyak Mesir kurang lebih 10-15 orang. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan karena kita berada di Saudi. Untuk kuota kita mahasiswa sendiri tahun lalu itu sekitar 170. 170. Mahasiswa. Itu tenaga pendukung doang. Tenaga pendukung mahasiswa. Masya Allah. Dan yang mukiminnya mungkin ada sekitar 200-an. Jadi itu memang besar dari segi jumlah angka dari kita, petugas dari Mukimin ini warga negara Saudi. Mukimin warga negara Indonesia yang stay di Saudi, di Saudi, yang punya iqomah di Saudi. Sehingga kenapa diperlukan banyak warga negara Indonesia yang ada di Saudi untuk prosesi ibadah haji ini sebagai tenaga pendukung? Karena banyak hal-hal yang tidak bisa kita persiapkan dengan training sebelum-sebelumnya. Karena ada hal yang memang bisa terselesaikan dengan habit atau dengan kebiasaan urfiah. Sehingga itu bisa dilakukan dengan mungkin maksimal dengan orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan urf-urf tersebut. Sudah mengerti tentang kebiasaan harian yang ada di sana. Betul. Kayak misalkan kita bermuamalah dengan orang Arab itu kan agak berbeda cara treatmentnya. Sehingga ketika kita jadi petugas, itu mungkin akan memudahkan petugas-petugas dari Indonesia juga untuk berkomunikasi, untuk negosiasi, untuk memberikan saran-saran dan masukan kepada mereka. Masya Allah. Apa saja fungsi antum sebagai petugas pendukung itu? Di tahun lalu, Ana ditugaskan sebagai sekretaris di Daker namanya, daerah kerja. Jadi Masya Allah ya, kalau kita lihat bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam penanganan ibadah haji ini amat sangat luar biasa. Pemerintah kita itu membagi wilayah kerja teknis haji itu menjadi 3 wilayah. Daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, dan daerah kerja bandara. Yang dimana divisi bandara ini khusus untuk melakukan penyambutan dan pelepasan, baik itu di bandara Jeddah maupun di Madinah. Adapun daerah kerja Mekah dan Madinah itu adalah ruang lingkup kerja yang dimana itu untuk mengatur segala macam urusan yang ada di kota Madinah dan kota Mekah. Kalau Anda di saat itu di kota Mekah, jadi semuanya berurusan dengan segala hiruk pikuk yang terjadi di kota Mekah dan puncak haji. Kenapa Anda bisa bilang puncak haji? Karena masyair berada di Mekah. Betul. Dan persiapan masyair itu bisa kita katakan mungkin dari 2 bulan setelah hajian tahun lalu itu sudah dipersiapkan. Dan kita pun yang ada di kantor juga udah 3 bulan sebelum hajian itu memang kita udah intens sekali untuk mengurusi hal itu. Pun juga dengan pengurusan jemaah-jemaah yang ada di Mekah yang datang, kemudian juga bagaimana kita memberikan pelayanan maksimal kepada mereka. Sehingga memang kita melihat Masya Allah sebegitu kompleksnya dan sebegitu besar juhud pemerintah kita dalam menyelenggarakan ibadah haji ini gitu. Masya Allah. Nah, mengenai jumlah jamaah haji yang secara periodik ditangani oleh antum ini berapa setiap tahunnya dari Indonesia? Kalau itu fluktuatif, tergantung dari kebijakan G2G, government to government antara pihak Indonesia dengan pihak Arab Saudi. Tapi biasanya normalnya rata-rata di 200.000 Ustaz. 200.000 jamaah? 200.000. Sekarang kan kalau nggak salah 220.000 atau berapa Ustaz ya? Gitu ya yang tahun ini ya. Masya Allah. Dengan petugas total berapa? Jadi dari menangani 200.000 jamaah. Jadi total 200.000 jamaah itu sebetulnya sudah termasuk dengan petugas. Mungkin kalau dihitung secara persentase, petugas itu hanya 5%. Gitu ya. Dari 200.000 ini. Masya Allah, Masya Allah. Petugas itu apa aja saat bagiannya gitu ya? Kalau misalkan kita bisa breakdown lagi. Petugas kan ada petugas. Kalau kita lihat dari satu grup, itu ada namanya petugas rombongan, ada kepala rombongan. Kepala rombongan itu mungkin disepakati oleh
pihak KBIHU atau bagaimana itu teknisnya Anda kurang paham, tapi yang penting itu adalah petugas. Kemudian dalam satu kloter, satu pesawat itu juga ada petugas kloter. Lebih besar lagi ada namanya sektor, petugas sektor. Petugas sektor itu adalah di setiap daerah kerja tadi, itu punya wilayah sektoral masing-masing. Yang dimana satu sektoral itu punya beberapa petugas dan punya kepalanya. Nah, kemudian setelah petugas sektor, di atas lagi petugas dakar. Itu untuk secara manajemen jamaah. Ada subbagian, bagian catering misalkan. Nah, itu catering juga ada bagiannya lagi, transportasi juga sama. Terus kemudian sekretariat tentunya. Terus dan bagian-bagian pendukung lainnya. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah subhanallah, saking dalamnya pemerintah kita mempersiapkan fasilitas untuk jamaah kita. Ada satu fasilitas yang menurut Anda Masya Allah ini sangat luar biasa, itu bisa dipraktekkan di Mekah, yaitu bus salawat namanya, Jadi wilayah hotel-hotel jamaah haji Indonesia di Mekah itu berjauhan jaraknya. Sektor satu dengan sektor yang lain mungkin kalau kita tarik garis lurus itu lebih daripada 10 km. 7 km, 8 km radiusnya. Dan satu sektor itu biasanya ada 10 hotel. Atau kalau kecil-kecil hotelnya mungkin bisa lebih daripada 10. Dan akses untuk ke Masjidil Haram itu jauh, Kalau seandainya memanfaatkan kendaraan umum, itu akan terbilang mustahil dengan kondisi jemaah Indonesia kita yang memiliki kemampuan bahasa Arab mungkin segelintir. Sehingga sehingga Masya Allah pemerintah kita ini menyediakan layanan transportasi seperti busway. Jadi di mana setiap sektor dan setiap hotel itu punya haltenya masing-masing dengan tujuan ke Masjidil Haram, yang di mana di Masjidil Haram itu punya 3 kalau nggak salah di tahun Ana 3 terminal utama, yang dimana 3 terminal utama itu udah punya rute untuk hotelnya masing-masing. Sehingga itu yang di briefing kepada jamaah, dan Anda ngelihat bagaimana tracking itu transportasi segala macamnya itu di satu ruangan, yang dimana di situ ada GPS lengkap isinya untuk tracking. Oh, ini bus ini ternyata supirnya bandel nih, Kadang ada supir bandel dalam artian dia capek bolak-balik gitu kan karena macet banget, subhanallah. Kalau kita udah deket waktu sholat itu bisa nunggu 1 jam dia di bus. Kadang ada yang bandel, udah melipir ke pinggir kota, berhenti aja di sana, matiin mesin, tidur. Nakal dia. Tapi itu bisa kedetek sama kita. Oh begitu ya? Bisa kedetek di sistem dan akhirnya ditegur. Masya Allah. Itu jamaah haji kita. Anda yang penasaran dengan jamaah haji Indonesia yang 200 ribuan ini, ketika mereka di Madinah, hotel-hotelnya di daerah mana? Nah, ini alhamdulillah nih, kalau kita tadi sempat bicarakan di Mekah dengan radius yang satu sektor dengan sektor lainnya itu mungkin 7-10 km. Alhamdulillah kalau di Madinah itu memang diusahakan untuk ring 1 semua, dalam artian ring Masjid Nabawi. Itu di situ, 200 ribu di situ. Tapi memang dengan skema, kan kita kalau mungkin teman-teman pernah dengar ada istilah kloter 1, kloter 2. Kloter 1, kloter 2 ya. Yang gelombang 1 dan gelombang 2, Yang dimana gelombang 1 ini mereka duluan ke Madinah, landing di Bandara Madinah, kemudian di Madinah itu sekitar 7 hari, mereka berangkat ke Mekah. Nah, yang gelombang kedua ini mereka landing Jeddah, biasanya direct ke Mekah, baru nanti ke Madinah. Jadi dari 200 ribu itu terpecah jadi 100 ribu. Dan dari 100 ribu itu terpecah, mungkin dalam satu waktu kekumpulnya mungkin 20 ribu, 30 ribu. Jadi nggak 100 ribu di satu tempat. Langsung di satu tempat. Itu hotel-hotel yang satu artinya dibook oleh pemerintah kita, begitu? Iya, gitu ya? Betul. Apa nama-nama hotel yang pernah antum ingat untuk di Madinah? Kalau kemarin itu yang cukup besar, grupnya itu ada namanya Emar Group.
Mungkin teman-teman pernah ngelihat ada kalau di Makkah, kalau di Madinah itu ada namanya Emar Maktan atau apa gitu ya, Ustaz, itu hotel-hotel tersebut. Intinya hotel-hotel ring 1 itu kita pakai. Ada juga jemaah yang pakai hotel kemarin itu Taibah Suites. Masya Allah. Di ring 1 banget itu, Ustaz. Ada tuh, alhamdulillah. Yang reguler, Ustaz ya, bukan reguler, yang reguler. Iya, itu yang jadi artinya dengan biaya reguler dia mendapatkan fasilitas yang Masya Allah. bintang 5 nih. Iya, kan? Hotel bintang 5. Bintang 5, Masya Allah. Padahal biasa biaya hajinya berapa? 60 juta, 70 juta. Biaya hajinya 90 juta, tapi yang dibayarkan biasanya sekitar 50 saja kalau nggak salah. Gitu ya, 90 juta. Sedangkan furoda dan yang nggak berangkat tahun ini Subhanallah. sekian ratus juta gitu ya. Yes, dan nggak berangkat gitu. Subhanallah, tabarakallah. Subhanallah. Kalau di Mekah sendiri, di daerah mana hotel-hotelnya itu untuk yang reguler nih? Itu terbagi jadi beberapa sektor dari sektor wilayah. Ada namanya daerah Syisyah kalau nggak salah. Ada daerah, intinya adalah area-area radius mungkin paling dekat dari Masjidil Haram itu sekitar 5 km. Masih tanah haram? Masih tanah haram. Kalau masih tanah haram, apa tidak ada arahan dari pihak antum misalnya supaya jamaah haji itu tidak memaksakan diri untuk selalu sholat di Masjidil Haram begitu? Memang ada arahan, Set. Tapi yang kita tidak bisa pungkiri bahwasanya mereka yang berangkat haji ini adalah mungkin mereka yang sudah nunggu bertahun-tahun, Set. Untuk datang ke tanah suci dan untuk fokus beribadah di sana. Sehingga semangat, Set. Saya pernah, Set. Ana pernah ketika Ana saat itu diamanahi untuk liputan ke salah satu terminal yang ada di Masjidil Haram, namanya Terminal Ship Amir. Itu posisinya di daerah Falis Gaza itu di belakang Marwah. Itu Ana bertemu dengan salah satu jemaah, dan itu jemaah tertua di musim lalu, Set. Anak ketemu dan beliau jalan, Set. Jalan kaki. Anak tanya, Pak, nggak mau di kursi roda? Enggak, saya kuat. Di saat yang lainnya yang mungkin lebih muda daripada beliau didorong, Set. Jadi subhanallah, sebenarnya mungkin semangat itulah yang ngebuat mereka, ya udah insya Allah saya kuat, Bismillah saya jalankan gitu, Set. Masya Allah, tabarakallah. Dan biasanya memang kalau di musim haji memang kita melihat yang seperti itu, banyak orang-orang seperti itu, luar biasa. Luar biasa. Dari orang-orang kita ini, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Zat. Yang kadang ketika kita melihat mereka itu yang kita yang merasa udah kehabisan tenaga, jadi keisi lagi tenaga. Bener, Zat. Itu jadi recharge-nya kita gitu, Zat. Kita yang jadi petugas, Ana nggak ngebayangin di saat biasa kan kalau kita umroh itu kita ngelihat tenda-tenda di Mina, Set ya. Kayak rasa dari ujung ke ujung tuh jauh banget, Set ya. Kita ngelihat dari bus ditunjukin ini area wilayah Indonesia, ini wilayah negara mana. Kita yang jadi jemaah di saat itu pusing, Set. Maksudnya kok tempatnya sama semua tapi kok bisa ketahuan ini wilayah mananya gitu, Set. Subhanallahnya ketika kita jadi petugas, Ana jalan, Set. Setiap hari Ana jalan dari tenda Indonesia itu, mungkin kalau yang pernah haji, tenda Indonesia itu dekat dengan wilayah Mina Jadid. Mina Jadid itu sudah dekat ke area Musdalifah. Dan Ana bolak-balik ke kantor itu, Zat. Itu posisinya di seberangnya lempar jamarat. Ada terowongan itu persis di situ. Nah, itu jarak mungkin kurang lebih 7 kilo 8 kilo. Jalan kaki kita dari sana tiap hari bolak-balik. Subhanallah. Dan jamaah haji semua melakukan yang sama. Jamaah haji ketika untuk lempar jumroh? Untuk lempar jumroh ya dia melakukan hal yang sama. Tapi jalan kaki bukan kan, tidak ada kendaraan yang diizinkan selama jalan kaki, kan? Jalan kaki. Makanya memang Masya Allah manajemen crowd management dari grup-grup jemaah haji kita juga subhanallah gitu, Ustaz ya. Yang tua-tua mungkin di tengah, kemudian dorong kursi roda, yang muda-muda juga harus mengkawal kanan kiri satu sama lain gitu. Dan alhamdulillahnya kalau Anda jalan itu biasanya akses jalan raya, Zat. Jadi memang nggak ada atap sama sekali. Saya matahari. Tapi kalau biasanya rute yang dilewatin sama jamaah itu yang rute-rute terowongan yang ada AC-nya, Sat. Oh, ada AC. Ada AC, ada kipas besar, dan ada biasanya tempat-tempat air yang dimana mereka bisa akses. Itu setiap beberapa ratus meter sekali, Sat.
Oh, selalu ada begitu. Selalu ada. Untuk yang jamaah haji reguler. Untuk jemaah haji reguler itu memang akses yang dibangun sama pihak Saudi, Ustaz. Untuk wilayah-wilayah tenda yang jauh aksesnya dari tempat lempar jumroh. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini, Afan, antum bisa minta tolong Lutfi pesenin kopi? Nah, jazakallah khair ya. Subhanallah, udah hampir. Iya, udah dekat, nggak berasa. Nah, apa hal-hal menarik yang pernah antum alami selama sebagai petugas haji selama di sana ini? Hal menarik, Masya Allah banyak banget, Set. Banyak banget. Nah. Dan ada hal yang menurut Ana itu nggak masuk di logika gitu, Set. Oh gitu ya. Kayak contoh waktu itu posisi Ana dengan teman-teman patroli. Oke. Kita patroli ke tempat-tempat yang memang biasa dilewatin sama jemaah haji Indonesia maupun yang jarang, agar kita bisa sisir, siapa tahu ada qadarullah jemaah yang tertinggal. Dan memang subhanallah banyak, Set. Banyak karena tempat itu identik posisinya, kemudian jalannya dilalui banyak orang, sehingga orang-orang yang punya fobia akan keramaian atau orang-orang yang memang punya anxiety itu akan muncul. Betul. Dan orang-orang tua juga akan merasa kelimpungan, apalagi dengan cuaca yang amat sangat ekstrim gitu. Dan ya ada aja jemaah kita yang di pinggir jalan sudah mungkin sudah kecapean, sudah fatigue, kehausan, dehidrasi, sehingga itu bisa kita langsung segera telepon ambulans, dan alhamdulillah ambulans memang dapat akses untuk jalan dan bisa langsung evakuasi. Tapi ada satu momen di mana ternyata kita dapat laporan, Zat, di Jamarot, ternyata ada jamaah yang sudah pingsan. Terus kita telepon ambulans, ternyata qadarullah ambulans akses untuk ke Jamar tuh nggak bisa karena lagi padat nih, traffic jamaah lewat lagi padat. Akhirnya di dekat situ ada ambulans rescue Saudi yang standby. Akhirnya kita bawa ke sana. Di saat itu petugas kita yang nggak dapetin jemaah ini petugas Indonesia, teman-teman dari Kemenak. Dan akhirnya di saat itu ditemukan ada teman kita yang dari Timur Tengah, bantu untuk menerjemahkan, dijelaskan. Oke, akhirnya dibawa ke dalam ambulans. Gak lama setelah itu, Zat, dia dibawa ke rooftop, diangkut dengan helikopter, direscue ke rumah sakit. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Jadi selama kita hajian itu di area Mina, Musdalifah, Arafah, itu tuh kita lihat ada helikopter seliweran, betul. Iya, seliweran. Dan itu nggak habis-habis tuh, setiap saat. Ana feelingnya awalnya pertama kali ngiranya itu helikopter, antara helikopter press atau media atau helikopter untuk survei lokal, maksudnya melihat kondisi gitu ya. Apakah ada sesuatu yang urgent atau enggak. Betul. Tapi ternyata itu juga helikopter rescue. Salah satunya, subhanallah. Itu perbaikan fasilitas dari pemerintah Saudi untuk jemaah haji ini luar biasa ya. Subhanallah, itu luar biasa. Memang itu menjadi, kalau kita sering kan Arab Saudi sering disebut sebagai raja Arab Saudi, sering disebut sebagai Khadimul Haramain. Betul. Pelayan dua tanah suci. Dan memang Masya Allah semaksimal itu mereka melayani para tamu Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tenda jamaah haji Indonesia itu, kan kita melihat bahwa tenda itu memang seperti itu saja gitu ya. Iya, Zat. Tidak ada perbaikan, artinya perubahan misalnya tenda atau mungkin yang sering muncul ini pertanyaan Ana itu, apa nggak boleh dibangun hotel di sono atau di Musdalifah misalnya, boleh? Ini fatwa, Zat. Yang sering atau mendengar dari fatwa para ulama di sana. Yang Ana pernah dengar memang kan sebetulnya yang menjadi had atau yang menjadi batasan kita menjalankan ibadah haji itu ketika di puncak musim haji itu batasan wilayah ya. Iya, betul. Tidak ada batasan yang menjelaskan tentang bagaimana regulasi untuk tinggal di sana, dalam artian harus di tenda atau harus bentuknya rumah atau bangunan yang, apakah bangunan yang memang permanen atau bangunan yang tidak permanen, itu tidak ada batasnya. Jadi memang alhamdulillah sekarang ini sedang dibangun, Zat. Di beberapa titik itu
tenda-tenda ini direlokasi dengan diganti dengan apartemen. Oh. Jadi di Mina nih? Atau di mana? Di Mina. Musdalifah? Di Musdalifah saat ini masih 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 Hotel lapangan. 1000 bintang. Hotel 1000 bintang, Gitu betul. Ya. Kan memang kalau ketika di Musdalifah kita memang tidur di karpet dan beratapkan langit. Beratapkan langit, betul, Ustaz. Cuma disediain toilet doang. Betul, hanya toilet doang. Tapi kalau di Minanya itu sudah dibangun beberapa, dan memang ana dengar sih katanya ada isu mau dibangun semua seperti itu untuk memudahkan. Tapi wallahu alam ya, Ustaz ya. Maksudnya kalau kita lihat mungkin kalau bangunan landed semua ya mungkin keterbatasannya adalah jumlah kapasitas. Betul. Tapi kalau bangunan ke atas semua keterbatasannya mungkin over capacity. Gitu ya. Wallahu alam. Masya Allah. Tapi Anda lihat ada tower-tower juga baru di Mina itu ya? Iya, itu di depan, Sat. Itu memang yang dikhususkan, betul. Dikhususkan buat paket-paket haji yang eksklusif itu, Sat. Itu dalamnya Masya Allah tuh. Begitu ya? Hotel sekali. Pernah masuk ke situ? Anda pernah? Pernah gitu ya? Pernah. Itu kan kalau tidak salah katanya untuk warga negara sana atau gimana? Iya, jadi ini Sat. Ini hal yang menarik nih, mungkin teman-teman banyak tanya gimana sih cara kita hajian itu apa aja sih caranya, jalannya gitu ya. Kalau kemarin ketika ada isu-isu furoda nggak keluar dan lain sebagainya kan kita lihat ada surat edaran dari berbagai macam asosiasi itu, Sat. Benar. Dan di situ diedukasi juga kita, Sat, tentang jenis-jenis visa haji itu apa aja. Ada haji yang pertama haji G2G, yang dimana itu diimplementasikan di haji reguler kita, Sat. Haji reguler dan haji khusus atau haji plus. Nah, itu kuota G2G. Ada yang kedua visa foroda, yang dimana foroda itu ya memang akses tersendiri gitu, Sat. Yang ketiga ada visa mujamalah. Mujamalah ini adalah visa khusus yang memang diberikan dari kerajaan Saudi atau dari keluarga kerajaan untuk pihak-pihak tertentu. Yang keempat itu adalah visa yang dijual secara resmi dari kerajaan kepada masyarakat. G2C istilahnya gitu, Sat. Government to customers. Nah, itu gimana cara aksesnya? Itu via aplikasi Nusuk namanya. Platform Nusuk yang dimana itu diimplementasikan di beberapa negara, terutama di Saudi. Jadi kalau kita di Saudi, Sat, kita pengen haji itu, kita tinggal buka aplikasi, ada namanya Nusuk. Terus kita lihat status kita di iqomah atau di kartu residen kita, apakah kita eligible for Hajj atau not eligible. Kalau kita eligible for Hajj atau punya punya peluang untuk haji, maka kita bisa lihat tuh paket-paketnya apa aja. Dan itu beragam, Sat. Ada paket paling murah, kalau sekarang paket paling murah itu 10.000 real. Kalau dulu tahun lalu, Sat, masih ada tuh paket 5.000 real. Oh, gitu. Sekarang 10.000. Sekarang 10.000. Karena memang perbaikan sistem Saudi. Kenapa Anda bilang seperti itu? Tahun lalu yang 5.000 real ini, Sat, itu mereka tidak dapat tenda di Mina. Jadi mereka mungkin cari tempat-tempat kosong aja atau mungkin ke hotel transitnya dia. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak ada. Terus yang paling mahal ada yang sampai 20.000 real, Sat. 80 juta hanya. Ya kalau kita bilang hanya saat itu, tapi Masya Allah fasilitasnya luar biasa. Gitu ya. Ana datang itu di saat itu, kita kan kalau ngelihat tenda-tenda jamaah haji Indonesia di Mina itu, kasur lantai, terus berderet. Mereka tidur aja di lantai. Ini tidur di kasur, Set. Kasur ya? Kasur, Set. Allah. Kasur dengan bilik-biliknya. Terus kemudian dengan fasilitas es krim, makanan, terus kemudian akses kamar mandi, toilet yang bersih, makanan juga makanan restoran bintang 5. Masya Allah, buah-buahan non-stop. Masya Allah, Seth. Indomie ada juga, Seth, betul, Seth. Masya Allah. Biasanya kalau jamaah kita itu kalau sudah sekian lama di situ carinya Indomie. Kadang oleh-oleh saat itu, Seth. Gitu ya. Ada yang sengaja bawa Indomie Arab, katanya ini Indomie Arab di beda nih. Indomie Arab. Masya Allah. Di samping antum seperti tadi ya mengenai menangani jamaah. Pernah menangani jamaah yang kalau tadi antum menangani jamaah yang terlepas dari rombongan dan sebagainya, meninggal dunia? Pernah, Seth. Pernah juga. Pernah. Bagaimana itu? Jadi waktu itu Ana rescue jamaah.
rescue jamaah di Mina juga tuh Ustaz. Rescue jamaah yang pingsan qadarullah. Iya. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Rumah sakit yang berada di area Mina. Iya. Dan kebetulan di sana juga ada seorang ibu yang ternyata lagi menunggu suaminya di ICU. Karena selang beberapa waktu qadarullah suaminya wafat. Dan ya alhamdulillah di saat itu memang teknisnya itu sangat panjang Ustaz ya. Maksudnya ketika ada seseorang yang wafat, teknisnya panjang, baik itu teknis di Saudi maupun di Indonesianya. Karena kan kalau di Indonesia berkaitan dengan pendataan, kependudukan kan Ustaz ya. Jadi akhirnya di saat itu kita telepon ke dokter dokter rombongan ya. Jadi masya Allah Ustaz. Jadi tadi kan kalau kita jelasin di awal, dalam grup itu ada ketua rombongan, ada ketua kloter. Nah, setiap itu punya ada dokternya masing-masing. Ada unsur dokternya. Nah, dokter itu kita tanyakan. Terus habis itu ada dokumen-dokumen yang harus kita urus. Tapi memang untuk dimakamkan di Saudi. Jadi proses dokumen itu pun juga tidak terlalu lama untuk prosesnya. Oh, itu langsung Ustaz. Pokoknya ada apa-apa karena memang sifatnya berhubungan langsung sama kita, sama pemerintah. Jadi karena memang sudah ada kesepakatan di awal antara pihak Saudi dengan pihak Indonesia. Maksudnya ketika ada sesuatu yang bersifat urgent dan butuh segera untuk penyelesaian dokumentasi baik itu dari pihak Saudi dan Indonesia, maka aksesnya akan dipermudah sama mereka. Ada biayanya yang harus dibayar jamaah yang keluarganya meninggal dunia? Oh enggak Ustaz. Nggak ada sama sekali. Nggak ada biaya? Nggak ada sama sekali. Dari proses, misalnya dimandikan, disolati, dikafani, kemudian dibawa di pemakaman? Free. Semua free? Free. Ana pernah satu momen, di saat itu Ana belum jadi panitia haji. Ana nggak jadi panitia haji di saat itu, tapi Ana di saat itu masih menjabat sebagai ketua PPMI. Dan ternyata ada salah satu keluarga temen yang qadarullah habis operasi masuk ke ruang ICU karena udah koma gitu. Selang beberapa hari beliau wafat rahimahullah. Akhirnya dibawalah di ruang pendingin mayat. Dan di saat itu prosesnya pihak keluarga minta kita untuk tolong bantu. Kita kira kan nggak ada yang berurusan gitu. Ternyata ketika kita datang ke rumah sakit sudah ada pihak dari KKHI Ustaz. KKHI itu semacam tenaga kesehatan Indonesia yang memang langsung dari Kemenkes. Jadi sebenarnya untuk urusan haji ini tidak hanya Kemenak yang punya, Kemenkes juga turun. Nah, DKKI itu datang untuk berurusan dokumen mayat, jenazah, yang kemudian itu diperlukan untuk kebutuhan legalitas di Saudinya, untuk pemakaman dan juga akses pemandian. Dan untuk Indonesianya, untuk dicatat di kependudukan bahwasanya sudah meninggal. Dan akhirnya di saat itu selesai. Mungkin prosesnya nggak nyampe 1 hari tapi lumayan lama, 4 jam 3 jam karena dari pihak Saudinya juga butuh data. Akhirnya kita bawa dari rumah sakit, dari chiller itu kita bawa ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu ternyata itu ada fasilitas pemandian jenazah. Posisinya itu ada di depan. Paling depan, kalau misalkan kita tahu ada kuburan Baqi, itu tuh paling depan posisi Baqi, itu tuh ada satu area. Itu area itu memang khusus untuk persiapan jenazah. Dan di situ kita boleh masuk. Yang authorized ya, maksudnya authorized family atau siapapun itu bisa boleh masuk dan kita melihat gimana cara pemandiannya. Dan masya Allah mereka memandikan dengan rapih, dengan bersih, dan juga nggak ngasal. Karena ngelihat langsung, karena nyaksiin langsung, karena diamanahin dari keluarga gitu kan, harus dilihat gimana apakah sesuai atau enggak. Dan subhanallah gitu, setelah selesai dimandikan, ditunggu waktu sholat. Kalau seandainya datangnya itu mungkin jam 12 malam setelah sholat isya, ditunggu sampai subuh. Kemudian sholat subuh dibawa tuh mayit-mayit ini dengan golf cart, dibawa ke area khusus di depan mihrab imam. Kita keluarga kita sholat di area raudhah. Jadi ada raudhah, sebelahnya itu juga masih area raudhah, tapi memang sengaja ditutup. Itu sebetulnya buat area khusus yang keluarga wafat.
setelah selesai sholat, disolatkan, terus kemudian setelah selesai kita langsung lagi ke area mayit, mayit dibawa dengan kita bareng naik golf cart ke area tempat pemakaman. Di saat kita datang ke area pemakaman tuh liang lahat udah jahis, udah ready, langsung turun. Subhanallah. Petugas yang menurunkan jenazah di makam di liang ada lahat? Petugasnya. Ada petugasnya, bukan dari pihak keluarga atau bukan? Kita pun dari pihak keluarga menurunin boleh, bisa. Bahkan banyak banget jemaah umroh itu tuh yang atau jemaah haji itu mereka berbondong-bondong untuk saya yang turun ke bawah gitu kan. Iya. Dan itu tidak ada biaya sama sekali untuk itu. Gratis semua. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Memang fenomena haji untuk menangani jumlah jamaah haji yang sebesar itu 200.000 lebih jamaah. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, ya. Ini effort yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk menangani sejumlah jamaah sebesar itu. Ini luar biasa memang. Dan memang ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, setiap muslim memiliki keinginan besar untuk berangkat haji. Ya, setiap muslim. Bagaimana tidak? Sedangkan kita ini 5 kali sehari di dalam sholat kita minimalnya kita menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah. Ya, bahwa hati kita sangat connecting dengan Ka'bah. Maka itulah harapan dari setiap kita untuk bisa melihat Ka'bah secara langsung. Itulah yang membuat kita setiap kita pertama kali melihat Ka'bah bergetar hati kita, menangis kita dengan bercucuran air mata. Dan itulah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi setiap muslim yang belum mendapatkan kesempatan untuk berangkat haji, bukan berarti kemudian dia tidak memiliki harapan, atau jangan sampai antum kehilangan harapan untuk mengharapkan itu. Tetaplah berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali salah ya bagi sebagian umat Islam adalah mereka selalu mengaitkan keberangkatan haji itu dengan kemampuan dirinya. Ya, seringkali begitu Ashraf. Jadi kadang saya ini kan gajinya cuma sekian. Ya, terlalu jauh bagi anak untuk bisa berangkat haji. Padahal bisa jadi tanpa disengaja seseorang dari antara antum tiba-tiba ditunjuk menjadi salah satu petugas haji yang 5% dari jumlah 200.000, dan itu cukup besar. Ya, 5% dari 510% dari. Mungkin 5 sampai 10%. Ya, jika 10% dari 200.000 20.000. Ya, itu kan. Kalau misalnya 5%-nya 10.000 orang, dan itu sudah cukup besar untuk menjadi salah satu petugas haji yang tanpa antum sadari tiba-tiba, padahal bisa jadi untuk bagian dokumentasi, bisa jadi misalnya antum harus berangkat karena itu, dan itu adalah keberangkatan haji mungkin gratis juga ya. Gratis. Atau petugas gratis ya. Gratis dan dibayar. Ya kan, gratis, dibayar, dan antum bisa melaksanakan ibadah haji bersama jamaah haji yang lain, ditambah lagi pahala yang lainnya, yaitu menjadi pelayan untuk jamaah haji yang lainnya untuk memudahkan ibadah mereka di Masjidil Haram. Nah, ini akhwafillah rahimani wa rahimakumullah, banyak hal menarik yang kita perlu simak, perlu kita ketahui di dalam ibadah besar ini, yang imbalannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang menunaikan ibadah haji, sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan antum, memudahkan kita semuanya, memudahkan pemerintahan kita di dalam melayani para jamaah haji, memudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita umat Islam yang secara khusus dari negeri kita Indonesia dan secara keseluruhan dari seluruh penjuru dunia, semoga haji-haji mereka adalah haji yang mabrur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka, mengabulkan doa-doa mereka demi kemaslahatan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Sampai di sini saudaraku fillah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Dari cari kisah kita mendapatkan faedah yang cukup banyak dari saudara kita, dari teman kita Ashraf ya. Dan ketika rekaman ini diambil juga di Ashraful Yaum, ya, di hari yang terbaik, yaitu Yaum Arafah. Walillahil hamdu wal minnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada kisah-kisah yang lain yang menarik. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.